Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri dulu, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang budaya dan sosial terkait hubungan antar pribadi dan antar kelompok. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Widi Rizka Ratnaningrum MPD sebagai dosen pengampu dari mata kuliah konseling multikultural serta yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman sekalian. Sebelum jauh, izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Albadi dan juga di kelompok ini terdapat satu anggota lain yaitu Mbak Gita Adelia Safira. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada pengertian sosial dan budaya. Jadi sosial dan budaya adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, karena kehidupan sosial ada akibat dari kebudayaan yang melahirkan suatu sistem yang mengatur tentang jalannya kehidupan, baik hukum dan kaidah yang berlaku pada suatu kehidupan. Begitu pula dengan budaya tercipta karena adanya makhluk yang menjalankan sistem kehidupan sehingga menciptakan suatu interaksi yang menyangkut keseluruhan berupa kesenian, norma hukum, adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat yang ditekankan oleh kebiasaan masyarakat itu sendiri agar mencapai keharmonisan atau keselarasan. Lalu berikutnya ada proses terciptanya kebudayaan dalam masyarakat. Itu ada 4. Yang pertama ada difusi, kedua ada akulturasi, ketiga ada asimilasi dan akomodasi. Lalu ada faktor pendorong dan faktor penghambat sosial dan budaya. Faktor pendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat itu ada beberapa hal, diantaranya kontak langsung dengan kebudayaan lain. Lalu ada keadaan masyarakat yang majemuk, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, contohnya teknologi dan sebagainya. Lalu sistem pendidikan yang semakin lama semakin maju, sikap menghargai hasil karya orang lain, dan keinginan kuat untuk maju. Lalu ada faktor penghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Nah, faktor penghambatnya ini ada beberapa hal juga, seperti kurangnya hubungan langsung dengan masyarakat lain, sikap masyarakat yang sangat tradisional atau tertutup, perkembangan ilmu, pengetahuan yang terhambat, adanya prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru datang, terus adanya rasa takut akan terjadi guncangan integrasi. Lalu ada dampak perkembangan kebudayaan di bidang teknologi, karena kebudayaan kan mempengaruhi segala aspek, salah satunya teknologi. Nah, karena dengan teknologi semua informasi bisa diakses sehingga orang-orang bisa mendapatkan informasi-informasi kebudayaan tentang orang lain gitu, kebudayaan negara lain atau suku lain. Nah, dampak positif dari adanya perkembangan kebudayaan dalam perkembangan teknologi ini adalah dapat bekerja secara cepat dan efisien dampaknya, karena adanya peralatan yang mendukung sehingga dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. Lalu ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari adanya efisiensi dan juga pekerjaan yang cepat itu orang-orang dapat mendapatkan informasi tanpa perlu disaring terlebih dahulu, sehingga mereka akan lebih orang-orangnya individualis atau mementingkan diri sendiri. Baiklah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Gita Adelia Safira. Baik, terima kasih untuk Mas Hafiz Albadi. Di sini saya Gita Adelia Safira dengan NPM 1811-08-0002 akan melanjutkan materi tentang penyebaran kebudayaan di Indonesia serta budaya dan sosial dalam landasan bimbingan dan konseling. Proses penyebaran kebudayaan juga mempengaruhi unsur sosial dan budaya di dalam suatu masyarakat, khususnya seperti negara Indonesia yang memiliki perbedaan ras, suku, etnis, dan lain-lain. Beberapa kebijakan pemerintah seperti urbanisasi, transmigrasi juga dipilih untuk program pemerataan penduduk. Transmigrasi adalah sebuah program pemerintah guna memindahkan suatu penduduk di tempat yang padat ke wilayah lainnya di dalam suatu negara. Urbanisasi adalah suatu proses pergeseran
dari populasi masyarakat perkotaan ke pedesaan. Kedua contoh tersebut mewakili contoh penyebaran kebudayaan dan sosial di Indonesia. Karena ketika proses perpindahan penduduk, seorang individu juga membawa sebuah budaya yang dimilikinya ke tempat tinggal yang baru dan melakukan adaptasi serta hubungan sosial dengan masyarakat yang baru yang tentunya memiliki latar belakang dan unsur sosial yang berbeda. Selanjutnya, budaya dan sosial dalam landasan bimbingan konseling. Unsur sosial dan budaya juga menjadi landasan di dalam bimbingan konseling, di mana landasan ini menekankan pemahaman dari seorang konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan yang mempengaruhi perilaku terhadap seorang individu. Karena pada dasarnya suatu individu adalah suatu produk dari lingkungan kebudayaan dan sosial. Jadi, sebuah perbedaan menjadi hal yang lumrah terjadi pada lingkungan budaya dan sosial. Hal ini harus disikapi dengan baik oleh seorang konselor, khususnya pada konseling lintas budaya, agar dapat mengurangi konflik internal dan eksternal yang mungkin terjadi di dalam bias budaya, yang mungkin menghambat pribadi dan sosialnya. Di dalam landasan sosial budaya, terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti manusia sebagai produk dari lingkungan budaya dan sosial, perubahan konstelasi keluarga, dan yang terakhir adalah perkembangan pendidikan. Demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.